Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada bab 3 pada materi menghayati keautentikan Al-Quran. Di mana pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana sejarah Al-Quran diturunkan, bagaimana sejarah Al-Quran itu ditulis, hingga sampai saat ini kita dapat membaca Al-Quran dalam mushaf yang telah ada. Nah, pada bab 3 ini kita akan mempelajari keautentikan Al-Quran. Bagaimana sih, apa yang dimaksud dengan keautentikan Al-Quran dan kenapa Al-Quran itu bisa autentik sampai sekarang. Nah, semuanya akan kita kupas pada bab 3 di video ini. Sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada bab ini, yakni siswa mampu menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran, menganalisis bukti-bukti keautentikannya, kemudian menunjukkan contoh dari keautentikan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu autentik itu ada buktinya, dan kita peserta didik itu dituntut untuk dapat menjelaskan bagaimana bukti-bukti keautentikannya, menganalisis bagaimana bukti keautentikannya dari segi penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan contohnya. Contoh bagaimana sih kenapa Al-Qur'an itu autentik? Apa contohnya? Nah, ini tujuan pembelajaran pada bab ini. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran pada bab 3 ini, ada beberapa indikator keberhasilan pembelajaran, bahwa peserta didik telah memenuhi indikator-indikator keberhasilan pembelajaran ini. Yang pertama, indikator yang harus dikuasai yaitu peserta didik ini mampu menyebutkan dan membacakan dalil yang berkenaan dengan ayat keautentikan Al-Quran. Di sini ada surah Al-Hijr ayat 9 yang menjelaskan tentang penjagaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian indikator yang kedua, itu peserta didik mampu menjelaskan minimal 3 bentuk tantangan Allah kepada manusia yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, tantangannya ini Allah menantang manusia dengan kalam Allah di dalam Al-Quran, tentang manusia untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Nah, kemudian indikator yang ketiga, siswa atau peserta didik ini mampu mengidentifikasi bukti-bukti keautentikan Al-Quran dengan menyebutkan bentuk-bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Nah, seperti bukti keautentikannya itu dari dalam Al-Quran itu sendiri, kemudian bukti sejarahnya, dan bukti dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran. Nah, kemudian indikator terakhir, dan ini juga sangat penting, bahkan paling penting, yang ini siswa mampu menunjukkan perilaku menghormati, mencintai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketiga tadi itu teori atau materi. Nah, sedangkan yang terakhir ini berbentuk tindakan langsung. Bagaimana setelah kita mengetahui betapa Al-Quran itu autentik, nah, bagaimana sikap kita setelah itu? Bagaimana kita menyikapi keautentikan Al-Quran itu, dengan cara apa? Seperti itu. Kita masuk kepada materi. Ini sedikit sebelum masuk lebih dalam. Judul tadi menghayati keautentikan Al-Quran. Nah, timbul pertanyaan, apa sih autentik itu? Keautentikan itu apa? Apa yang dimaksud dengan autentik? Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, autentik diartikan dengan dapat dipercaya, asli, tulen, sah, atau tidak palsu. Jadi autentik itu sesuatu yang asli atau sesuatu yang benar-benar terjaga. Dia bisa kita percaya, valid, terverifikasi bahwa itu asli, bukan palsu, itu autentik. Nah, berarti keautentikan Al-Quran itu berarti Al-Quran itu baik secara keaslian teks, naskah, maupun mushafnya itu terjaga. Nah, keasliannya itu bisa mencakup lafaz Al-Quran, bagaimana pelafalannya, tulisannya, keindahan bahasanya, kandungannya, serta
apa yang diberitahukan, informasi yang ada dalam Al-Quran itu terjaga keasliannya dari awal Al-Quran diturunkan sampai kepada masa sekarang. Bukti keautentikan Al-Quran. Dan di sini akan dibahas dua. Yang pertama, bukti keautentikan Al-Quran dari dalam Al-Quran itu sendiri, dan bukti keautentikan Al-Quran dari sejarah. Dari dalam Al-Quran itu sendiri, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan Al-Quran. Nah, ini dikenal juga dengan konsep tahaddi. Konsep tahaddi ini merupakan suatu konsep yang memiliki arti kalau dalam Islam itu berarti sebuah tantangan yang diberikan oleh Nabi kepada para penentangnya. Nah, jadi di masa dahulu itu, ketika Al-Quran masih diturunkan, nih orang-orang kafir Quraisy ini dia menentang Al-Quran. Dia mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan kalam Allah, ini ciptaan manusia, ini ciptaan Muhammad. Nah, sehingga Nabi Muhammad dengan diturunkannya wahyu, Allah menurunkan wahyu, Nabi Muhammad kemudian membacakan wahyu itu yang isinya itu berbunyi tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran tadi, yang mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah, bukan kalam Allah, tetapi ciptaan Muhammad, ciptaan manusia. Nah, sehingga diturunkanlah Al-Quran, diturunkanlah ayat ini dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada ayat surah At-Tur ayat 34. Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Artinya, cobalah mereka membuat yang semisal dengannya, yang semisal dengan Al-Quran. In kanu shadiqin, jika mereka memang orang-orang yang benar. Maksudnya dugaan mereka itu, jika memang dugaan mereka benar, maka cobalah buat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Tentu tidak akan bisa. Kemudian ada lagi ayat. Nah, tadi kan dimintakan buat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Ini utuh berarti. Nah, coba buat kitab lain yang mirip sama, yang sama dengan Quran. Nah, kemudian nggak bisa. Maka ini Al-Quran menurunkan lagi standarnya. Oke, nggak bisa. Coba buatkan beberapa surah saja. Nah, dalam surah Hud ayat 13 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Artinya, bahkan apakah mereka mengatakan Qul fa'tu bi asyri suwarin. Nah, dia atau Nabi Muhammad itu telah membuat Al-Quran. Mohon maaf, artinya am yaqulu naftarah. Bahkan apakah mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu telah membuat Al-Quran. Al-Quran itu Nabi Muhammad yang buat. Kemudian disambung ayatnya, Qul fa'tu bi asyri suwarim. Katakanlah, kalau begitu datangkanlah bi asyri suwarin 10 surah mithlihi yang serupa atau semisal dengan Al-Quran. Kemudian disambung lagi ayatnya, wada'u man istata'tum. Maka coba buat yang semisal dengan Al-Quran 10 surah aja. Ajak siapa saja yang sanggup, yang sanggup membuat Al-Quran itu min dunillah, selain Allah. Akhirnya kalau memang tadi Al-Quran itu dibilang bukan Allah, yang bukan kalam Allah, maka coba buat. Silahkan ajak siapa saja penyair yang paling terkemuka, ajak aja. Buatlah 10 surah aja, nggak usah banyak, 10 surah. Jika memang in kuntum shadiqin, jika memang mereka itu orang-orang yang benar, jika memang dugaan mereka benar. Kemudian nggak bisa juga Al-Quran turunkan lagi. Al-Quran turunkan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran ini, tentang wahyu Allah, mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan kepada hamba kami, yang ini Nabi Muhammad, fa'tu bisuratin min mislih, maka buatlah, fa'tu bisurah, maka buatlah satu surah saja, min mislih, yang semisal dengannya, dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolongmu min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika memang tuduhanmu itu benar. Nah, jadi ini bukti yang menunjukkan bahwa betapa Al-Quran itu autentik. Al-Quran menantang orang-orang yang meragukan keautentikannya dengan coba buat satu surah, coba buat satu kitab yang semisal dengan Quran. Oh, nggak bisa juga. Coba buat 10 surah yang semisal dengan Quran. Oh, nggak bisa juga. Coba buat satu surah aja. Nah, memang meragukan bahwa Al-Quran ini bukan kalam Allah. Nah, ini bukti keautentikan Al-Quran dari dalam Al-Quran itu sendiri. Bukti yang kedua, yang ini dari bukti kesejarahan Al-Quran. Kita telah mempelajari bagaimana sejarah penurunan, sejarah pengkodifikasian di bab sebelumnya. Nah, di sini ditegaskan lagi bahwa bukti kesejarahan ini menekankan atau memberikan penekanan lebih lanjut betapa Al-Quran ini autentik, betapa Al-Quran ini terjaga keasliannya. Pada masa awal-awal Al-Quran diturunkan itu ada dua cara penjagaan Al-Quran. Yang pertama dengan hafalan dan yang kedua dengan tulisan. Nah, hafalan ini para sahabat menyetorkan hafalan-hafalannya, hafalan Qurannya kepada Rasulullah. Nah, ini ketika turun wahyu, Rasul bacakan kepada sahabat, sahabat mendengar, sahabat menghafalnya, kemudian sahabat menyetorkan hafalan mereka. Kemudian ada juga sahabat yang menulis, karena ada beberapa sahabat yang dipilih oleh Rasul. Kita sudah bahas juga sebelumnya, dipilih oleh Rasul untuk menulis kitab, untuk menulis Al-Quran. Para katibul wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Ubay. Mereka ini proses penjagaan Al-Quran dari bukti sejarah, dari hafalan sahabat dan dari penulisan itu di zaman Rasul, atau kita kenal masa pencatatan awal. Kemudian dilanjut nanti di masa Abu Bakar dengan pengumpulan mushaf, dan dilanjut lagi di masa Utsman dengan standarisasi mushaf. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad itu ada peran dari sahabat. Yang pertama ada peran dari sahabat yang menghafal Al-Quran dan menulis wahyu. Para sahabat yang menghafal Al-Quran 30 juz di zaman Rasul itu ada Abdullah bin Mas'ud, diantaranya Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Ali bin Abi Thalib. Dan di antara itu ada yang dipilih oleh Rasul sebagai katibul wahyi atau penulis wahyu. Ketika wahyu turun, Rasul membacakan dan Rasul menyuruh sahabat ini untuk nulis. Nah, diantaranya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi turun wahyu, Nabi bacakan, mereka tulis. Nah, Nabi juga sebutin ini ayat ini taruhnya di sini, ini surah ini susunannya di sini. Nah, sehingga urutan surah, urutan ayat itu tauqifi, atau sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan melalui Rasul, antara Rasul. Nah, sampai Al-Quran itu lengkap seluruhnya turun, dan lengkap juga penulisan pencatatannya sebelum Rasul wafat, walaupun belum dikumpulkan dalam satu bentuk mushaf. Berlanjut kepada masa Abu Bakar, ketika Rasul telah tiada. Masa Abu Bakar banyak para penghafal Quran yang syahid, yang gugur, takut Al-Quran ini hilang dengan tidak adanya para penghafal Quran, sehingga dikumpulkan mushaf-mushaf yang telah ada, dikumpulkan lembar-lembaran Al-Quran untuk dijadikan mushaf.
Ini bukti penjagaan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa otentik, ya, terjaga. Nah, ini proses-prosesnya. Ini di masa Abu Bakar. Tidak akan dijelaskan terlalu detail karena telah ada di video sebelumnya di bab 2. Kita lanjut. Nah, pemeliharaan pada masa Utsman bin Affan. Nah, ini tadi setelah ada Al-Quran itu, mushafnya udah ada ketika zaman Abu Bakar. Nah, tapi ya seperti ada terjadi perbedaan dialek sehingga butuh standarisasi mushaf, standarisasi dialek, standarisasi qiraat, sehingga dibuatlah satu mushaf standar yang kita kenal sampai sekarang, mushaf Utsmani. Nah, dibentuk panitianya, dan ini pun prosesnya sangat ketat. Nah, ini bukti betapa Al-Quran itu otentik, terjaga karena prosesnya sangat ketat. Apa prosesnya sangat ketat? Sudah dibahas di video sebelumnya, tapi kita ulang. Ini pada masa ini dipilihlah Zaid bin Sabit sebagai pemimpin standarisasi mushaf ini. Zaid meminta mushaf dari Hafsah, karena dari Abu Bakar, kemudian berlanjut disimpan terakhir sama Hafsah binti Umar. Diambil mushaf itu, ditulis oleh tim Zaid, diperbanyak dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Islam. Nah, di mana ketatnya? Zaid juga merupakan ketua tim ketika di zaman Abu Bakar, ketika mushaf dikumpulkan. Nah, jadi ketika mushaf dikumpulkan, Zaid memverifikasi dengan 2 langkah, dengan hafalan dan dengan tulisan. Kalau ada tulisannya, maka harus dihadirkan 2 orang saksi yang menghafal Al-Quran bahwa benar dengan tulisan tersebut. Kalau ada yang menghafal Al-Quran, bahkan pada masa itu Zaid sendiri pun menghafal Al-Quran 30 juz. Ketika diuji dari hafalan, maka harus ada tulisannya, harus ada teks yang sudah pernah ditulis ketika Rasul masih hidup. Jadi verifikasinya 2 langkah. Walaupun Zaid menghafal seluruh isi Al-Quran, beliau tidak langsung menulisnya, beliau memverifikasi dulu, sehingga ini benar-benar ketat prosesnya. Dengan 2 langkah tadi, dengan hafalan dan dengan tulisan. Kalau ada tulisan harus ada hafalan, kalau ada hafalannya harus ada tulisannya. Baru ditulis di mushaf yang dibentuk oleh Zaid pada masa itu. Nah, sampai mushaf itu disimpan di zaman Abu Bakar, berlanjut dan dijadikan patokan, dijadikan sumber utama dalam penyalinan standarisasi mushaf di zaman Utsman. Nah, ini bukti betapa penjagaan Al-Quran ini sangat ketat. Keautentikannya, kenapa terbukti keautentikan ini terjaga? Nah, inilah buktinya dari segi sejarahnya. Setelah tadi membahas mengenai bukti keautentikan Al-Quran, nah, kita masuk ke poin kedua. Ini penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Nah, ini juga yang menjadi penguat kenapa Al-Quran itu autentik, terjaga keasliannya sampai sekarang, karena Allah langsung yang menjamin penjagaannya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, kami yang menurunkan Al-Quran sebagai pengingat. Nazzalna dzikra, nama lain dari Al-Quran, kita telah bahas di bab 10, di bab 1. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya. Allah yang menjamin penjagaan Al-Quran. Bagaimana penjagaan Al-Quran? Ada penjagaan dari lafaz. Allah mudahkan hafalan Al-Quran itu dihafal oleh jutaan umat Islam. Allah jaga dari penjagaan lafaz ini dengan adanya ilmu tajwid, ilmu qiraah, sehingga enggak semua orang bisa melafalkan Al-Quran ini. Ketika ingin melafalkan Al-Quran, maka perlu belajar ilmu tajwid, bagaimana melafalkan Al-Quran dengan benar. Nah, ini bukti penjagaan Allah terhadap Al-Quran dari segi lafaz. Kemudian penjagaan dari segi tulisan. Nah, dari segi tulisan seperti yang telah disebutkan tadi,
dari sejarahnya. Ditulis langsung pada masa Nabi, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf di masa Abu Bakar, kemudian diseragamkan, distandarisasi pada masa Utsman. Nah, untuk menghindari perbedaan isi, untuk memastikan Al-Quran yang ada sekarang itu merupakan benar-benar Al-Quran yang turun pada masa wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian penjagaan makna dan kandungan. Nah, bagaimana penjagaan makna dan kandungan ini? Kandungan dalam Al-Quran itu tidak pernah bertentangan antara satu sama lain. Kemudian apa yang dijelaskan di Al-Quran itu pasti relevan di setiap zamannya. Enggak cuma di zaman ketika Quran diturunkan, tapi sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti itu akan selalu sejalan, akan selalu relevan. Nah, kemudian dari mana lagi? Dari segi tafsirnya. Nah, ulama mempelajari tafsir, ulama mengkaji tafsir itu berdasarkan sanad keilmuan yang bersambung dari gurunya, bersambung sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, tidak ada yang berubah, tidak ada yang hilang. Nah, ini bukti penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Apalagi buktinya? Akan saya berikan contoh. Ketika kita mungkin pernah mendengar suatu kasus Al-Quran dicoba diselip-selipkan, misalnya sebagai alas sandal, alas sepatu. Nah, bagaimana itu bisa ketahuan? Padahal diselipkannya itu bukan kalau bagian tapak kita bisa langsung lihat ya, tapi ini di bagian sol dalam. Nah, bagaimana itu bisa terbongkar? Nah, itulah bukti kuasa Allah, jaminan Allah menjaga Al-Quran. Ketika ada sesuatu orang-orang yang ingin merusak kemuliaan Al-Quran, merusak keautentikan Al-Quran, Allah menjaganya. Allah tampilkan ada yang berbuat seperti ini, ada yang mencoba mencoreng kesucian Al-Quran. Nah, sehingga itu ketahuan. Nah, itu bukti penjagaan Allah yang lain, penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Lalu umat Islam juga memiliki peran dalam menjaga keautentikan Al-Quran. Nah, dengan adanya lembaga pendidikan Al-Quran, diajarkan Al-Quran sejak dini, diajarkan Al-Quran dari kecil sampai dewasa. Nah, ini difasilitasi. Nah, ini bukti penjagaan Al-Quran melalui lembaga pendidikan Al-Quran. Kemudian tradisi membaca Al-Quran, adanya tadarus, adanya kebiasaan membaca Al-Quran di pagi hari di sekolah. Nah, ini bukti membumikan Al-Quran, menjaga Al-Quran itu tetap autentik, dia tetap terjaga. Bukan hanya teksnya, bukan hanya Al-Quran saja autentik, tapi dengan sikap kita, dengan perbuatan kita menjaga Al-Quran itu tidak hanya dari segi fisiknya, tapi juga dari segi yang lain, dengan sikap. Kemudian dengan komitmen umat Islam, tanggung jawab secara fundamental dalam menjaga kemurnian Al-Quran dengan belajar, mengkaji isinya, membaca, memahaminya, dan sampai mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Kemudian juga dari MTQ dan banyak contoh-contoh lainnya lagi yang menunjukkan betapa Al-Quran ini autentik dan terjaga sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti. Kita telah sampai di akhir materi. Saya berikan sedikit kesimpulan bahwa dengan kita telah mempelajari, ini berkaitan dengan bab sebelumnya juga, bagaimana sejarah penurunan, bagaimana sejarah Al-Quran itu ditulis, sehingga kita dapat meyakini Al-Quran ini autentik, sesuai, asli, antara Al-Quran sekarang sesuai dengan Al-Quran di masa Rasulullah ke wahyu turun. Nah, dengan kita mampu melihat dari dalam Al-Quran itu sendiri, Allah menantang orang-orang yang meragukan kesucian, kemurnian Al-Quran dengan disuruh coba buat. Kalau memang Al-Quran ini bukan dari Allah, Al-Quran ini ciptaan manusia, silahkan buat kalau memang bisa. Nah, kemudian dari segi sejarah, bagaimana dari masa Rasul lanjut pada masa sahabat, bagaimana mereka proses mengumpulkan, menulis, dan menstandarisasi Al-Quran itu benar-benar ketat. Nah, berlanjut lagi sampai pada masa sekarang. Allah menjamin langsung penjagaan Al-Quran ini
di dalam surah Al-Hijr ayat 9 bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjamin Al-Quran ini terjaga. Nah, sehingga tidak ada keraguan, terutama kita umat muslim, untuk meragukan keautentikan Al-Quran. Demikian, semoga video kali ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai keautentikan Al-Quran, sehingga kita dapat semakin menghayati dan sadar bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang berbeda dengan kitab lainnya. Dia berisi petunjuk bagi manusia dan terjaga autentik dari dulu sampai sekarang dan harus kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.